Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Garang Asem yang didasarkan pada surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudaraku, garang asem merupakan makanan tradisional khas Jawa Tengah yang populer di kota Kudus, Semarang, Grobogan, hingga Pekalongan. Nama makanan ini berasal dari cita rasanya yang pedas alias garang dan asam alias asem. Makanan yang satu ini berbahan dasar daging ayam yang diolah dengan bumbu rempah yang kuat dengan cita rasa asam yang berasal dari belimbing wuluh dan pedas dari cabai, serta gurihnya yang berasal dari santan. Kenikmatan garang asem ini sanggup menggoyangkan lidah ketika mencicipinya. Garang asem dimasak dengan cara dibungkus dengan menggunakan daun pisang yang kemudian dikukus selama beberapa jam. Penggunaan daun pisang ini dipercaya dapat menjaga cita rasa asli garang asem ini. Konon, pada zaman dahulu, garang asem ini merupakan makanan mewah yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas atau bangsawan, karena daging ayam yang digunakan adalah daging ayam kampung yang harganya relatif mahal, sehingga masyarakat biasa hampir tidak dapat membelinya. Namun sekarang, siapa saja dapat membuat dan mencicipi garang asem yang sudah seperti makanan sehari-hari. Ciri khas garang asem adalah penggunaan rempah-rempah yang kuat dalam proses pembuatannya. Saudaraku, garang asem mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan menyatakan kehidupannya. Anak-anak Tuhan harus menunjukkan kualitas hidup yang terbaik. Karena ketika Yesus menyelamatkan kita, maka Ia tidak hanya mengampuni dosa-dosa, tetapi juga mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan mengingatkan agar setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, bahkan ketika berada di tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Karena Dia telah merancangkan kehidupan dan masa depan yang baik bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita tetap memiliki iman, kesetiaan, dan ketaatan yang teguh kepada Tuhan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Dengan demikian, hidup kita tidak akan menjadi sia-sia, melainkan memiliki hidup yang penuh arti. Petrus mengingatkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus menasihati agar kita melakukan hal yang sama dengan yang ada dalam pikiran kita yang telah dibarui melalui kebenaran-kebenaran yang diwahyukan Allah di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Petrus menyampaikan bahwa berpikir yang benar merupakan prasyarat untuk hidup yang benar. Tuhan memanggil kita
untuk menaruh pengharapan sepenuhnya pada apa yang telah Dia janjikan untuk masa depan kita, dan tidak menjalani kehidupan yang terbagi atau memendam kesetiaan yang terbagi, agar dapat tetap setia dan kudus. Maka kita mesti melihat bahwa harapan untuk masa depanlah yang mengilhami perbuatan kekudusan kita di masa kini. Dengan kata lain, harapan yang kita miliki tentang kehidupan surgawi di masa depan menjadi pengarah yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan surgawi saat ini. Saudaraku, marilah kita menjalani hidup kudus dengan ketaatan dan kesetiaan sepenuhnya, sehingga semua yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Seperti Karangasem yang sedap rasanya karena penggunaan rempah-rempah yang kuat, demikian juga iman dan pengharapan akan masa depan akan mengarahkan kita untuk hidup kudus dan bermakna. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu agar kami dapat memiliki hidup yang kudus, sehingga mampu memuliakan-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami terus berjuang ya Bapa untuk tetap setia dan taat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.